Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di hari ini, insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Yang kurang sehat mudah-mudahan tambah sehat, yang sudah sehat mudah-mudahan tambah lagi sehat dan berkah. Kita bertemu lagi di kajian rutin ba'da salat subuh Ahad. Hari ini tanggal 19 Zulhijjah, 10 hari lebih kurang kita meninggalkan Idul Adha, bertepatan dengan 15 Juni 2025 Miladiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kebersamaan kita di majelis ini, bermanfaat dunia dan bersama hingga di surganya di akhirat kelak. Salawat dan salam mari kita aturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian syarah kitab Hisnul Muslim. Ada yang nanya, Tad, katanya apa dia Hisnul Muslim itu? Hisnul Muslim ini secara bahasa artinya benteng atau perisai orang-orang berislam, yang isinya adalah doa dan zikir ma'thur yang dinukil dari doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini insya Allah kita selesaikan muqaddimahnya. Sudah berapa minggu nih muqaddimah ini? Muqaddimahnya kalau di kitab ini ada 34 halaman untuk muqaddimahnya, baik. Yang ada di Bapak Ibu, kalau Ibu kebagian, ada ibu-ibu tuh berapa orang kita tambah lagi. Karena kadang ada, kadang tidak. Kaki itu cecer. Kadang kita ini mak mana Pak, pernah kulihat risalah ini, kalau misalnya berlebih, tolong diaman ke baik. Apalagi kalau ada ayat-ayat Al-Quran atau dilarung, bukan dilarung, bahasa umat non Muslim ya, dikeremet ke baik, kemudian di bahasanya bukan dibuang ya, di inilah ke air mengalir. Atau kalau jatuh dipendam baik,
Jangan tercecer. Kita lanjut bagian terakhir untuk muqaddimah ini, yaitu bagian ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi'an al-hathu 'ala du'a. Yang bagian ke-7 ini anjuran untuk berdoa. Apa dasar hukumnya dan dalilnya? Di antaranya di kitab ini disebutkan ada Quran surat Ghafir, kemudian surat Al-Baqarah dan Al-A'raf. Ghafir ayat 60, Al-Baqarah 186 dan Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Dalam Quran dalam surah Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah, firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Terjemahnya ini diambil dari terjemah Departemen Agama terbitan 2019. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kejut kita. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mau berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56, ud'uni rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sesungguh berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, suara yang pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala, dan jangan tufsidu, kamu merusak, mengadakan kerusakan. Fil ardi, di muka bumi, ba'da, sesudah islahiha, Allah memperbaikinya. Wada'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dan penuh harap. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, qaribun, dekat. Nah, kurang iya. Ini langsung inilah yang mau ketekankan. Qaribun. Kalau ada salah, inna rahmatallahi qaribun, kurang iya. Bi harokatil kasrah. Minal mufsidin, termasuk orang-orang minal muhsinin, ya. Qaribun minallah, qaribun minal muhsinin. Kalau ada terbalik-balik. Yang disoroti, yang dijelaskan di sini oleh musannif, qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala anhu. Telah berkata al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa katanya? Hatani al-ayatani mustamilatani ala adabina wa'ad du'a. Dua ayat di atas, dalam hal ini ayat ke-55 dan 56 surah Al-A'raf tersebut mencakup adab-adab, dua macam adab
pada dua macam doa. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa doa itu ada dua macam. Du'aul ibadati wa du'aul mas'alati. Yang pertama doa atau doa yang status atau fungsinya sebagai ibadah. Yang kedua doa yang berfungsi sebagai permintaan. Fa inna du'a fil Qur'ani yuradu bihi hadza taratan wa hadza tarah wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mutalazimani. Doa sesungguhnya yang dimaksud dengan doa itu di dalam Quran adalah sebuah permintaan, yang dimaksudkan untuk permintaan, atau terkadang juga sebagai ibadah. Wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mutalazimani, atau berfungsi sebagai keduanya, ya ibadah, ya doa, ya permintaan. Oke. Kalau memang bahwa doa itu statusnya sebagai ibadah, maka hukumnya wajib berdoa. Karena apa? Ibadah itu kewajiban kita. Dasar hukumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kalau doa itu ibadah, maka wajib hukumnya. Dari penjelasan inilah muncullah keterangan ulama yang populer di kalangan kita, doa muhul ibadah. Doa itu saripati ibadah. Tidak dikatakan ibadah kalau di dalamnya tidak ada doa. Satu. Yang kedua, apabila dikatakan fa inna du'a al-mas'alah huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kasfi ma yadurruhu au daf'ihi ila akhiril kalimah. Maka yang dimaksud dengan doa masalah atau doa permintaan itu adalah huwa yatlubu ma yanfa'ud da'i. Apa doa yang dilakukan jika seseorang membutuhkan sesuatu. Butuh kita dengan apa? Dengan pertama, secara vertikal pasti kita ini butuh Allah. Bukan Allah butuh kita. Maka agak sedikit melebar pemahamannya. Salat itu diantara makna utamanya adalah doa. Jika salat sama dengan doa merupakan komunikasi vertikal kita dengan Allah, maka dalam hal ini doa itu hukumnya wajib, tetapi bukan Allah yang butuh dengan sholat kita, tapi kita yang butuh dengan sholat. Bisa dipahami ya? Jadi doa dalam konteks sholat ada dua, berarti ya sebagai kewajiban, ya sebagai kebutuhan. Memang harusnya seperti itu. Doa sholat itu orang banyak meninggalkan sholat, berani meninggalkan sholat atau melakukan sholat asal-asalan disebabkan karena apa? Belum menempatkan fungsi sholat sebagai kebutuhan. Hanya sebatas kewajiban. Makanya yang penting gugur kewajiban, yang penting sholat. Tidak diperhatikan bagaimana unsur-unsur yang tiga. Apa unsur yang tiga dalam sholat atau dalam hal ibadah ini? Yang pertama unsur tauhid, keyakinannya. Yang kedua unsur fikih, keabsahannya. Yang ketiga unsur sufiyah atau kehusuannya. Orang mau belajar, orang mau sholat dan mau tahu siapa yang disembah ketika sholat, siapa yang diibadati ketika sholat, belajarlah ilmu tauhid. Siapa diri kita, siapa Allah. Yang kedua, kalau kita ingin tahu sholat kita diterima atau tidak, belajarlah fikih sholat. Kalau kita mau bagaimana sholat kita ini khusyuk, bagaimana definisi khusyuk, bagaimana fungsi, bagaimana peranan khusyuk dan bagaimana cara supaya khusyuk, belajarlah ilmu-ilmu seperti halnya ilmu tasawuf. Ini orang belajar tasawuf tapi tak belajar fikih.
maka tidak bisa, parameternya salah. Akhirnya nyalah-nyalahin orang. Kamu sholat ini tidak kena, dah khusyuk itu tak sah. Tidak bisa orang ahli sufi mengatakan tak sah seseorang sholat. Tapi kalau orang fuqaha ahli fikih bisa mengatakan sah atau tidaknya. Itu 3 unsur dalam ibadah. Lalu ada pertanyaan dari orang, bagaimana bisakah kita mengetahui sholat kita diterima atau tidak? Allahu a'lam. Nah, itu urusan keempat atau eksternal dari yang 3 itu. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengetahui, yang punya kemampuan mengetahui bahwa sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Allahu a'lam. Karena tidak ada indikator fisik atau secara zahir yang bisa disebutkan sebagai orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Hanya sebatas yang tadi itu dulu. Lihat, kalau orang lagi salat, lagi berdoa, pertama, benar dah dia itu berdoanya kepada Allah secara apa? Secara akidah. Allahumma ya Allah, Allah yang diminta. Karena Allahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu, termasuk kita dalam ibadah. Kemudian sudah benar kita. Kemudian bagaimana pelaksanaan sholatnya? Menghadap kiblat, diawali dengan bersuci atau wudu. Wudunya kalau diperhatikan insya Allah sesuai dengan tinjauan fikihnya yang berlaku. Kemudian begitu sholat kelihatan bagaimana tumakninahnya, karena di antara unsur untuk menghusyukkan hati dari pandangan ilmu tasawuf ya tumakninah. Maka Pak, Bu, hadirin rahimakumullah, kita pernah mengadakan praktik sholat untuk anak-anak didik kami, anak peserta didik kita kan. Tapi ada yang tak. Itu kenapa mereka itu hanya fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada unsur yang kedua, fikih itu. Akhirnya yang penting sah. Ditanyalah oleh kita, nah sah dah sholat kawanmu itu? Sah, kenapa? Karena memenuhi unsur rukun yang 13. Yang pokok dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Boleh kita mengatakan sah atau tidak. Kemudian yang bagian ketiga, kehusuannya itu. Nah, khusyuk ini dipelajarinya bagaimana? Dilatih. Maka para ulama mengajarkan pertama mulai dari bahasa kita sirgep mantapkan dulu ya. Mantapkan dulu hati, mantapkan dulu perasaan sebelum memulai sholat. Tapi kita sekarang Pak kadang maaf ngomong dalam tanda kutip diobok-obok dengan pemahaman. Ngapa tuh di Arab langsung Allahu Akbar sholat, kucul-kucul Allahu Akbar. Kita tidak sampai atau belum sampai ke ilmu macam itu. Biarlah. Tapi kan menurut ulama guru-guru kita dulu kalau nak sholat ditegap dulu. Apa sih regep itu bahasanya? Apa artinya gaji? Itulah tenang dulu. Maka dianjurkan berdoa sebelum takbiratul ihram. Jawab dulu qomat kalau berjamaah. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alana min sholihi ahliha. Sudah itu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Dikit-dikit contoh ke Arab, tapi ilmu kita tidak sampai ke situ. Akhirnya ke Arab-Araban sholatnya, bukan keislaman. Nah, ini perlu diyakini dulu bagaimana doa sebagai ibadah sekaligus doa sebagai permohonan. Masuklah kita sholat, nanti dibahas di sini. Ketika sholat, apa yang pertama diungkapkan Pak? Masuk ke sunnah pertama, sunnah hayat ya. Doa iftitah, ada yang nyebut doa istiftah. Ada yang inna sholati ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah sampai ke situ. Sebagian orang tidak nerima, ini bukan doa, itu pernyataan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Goyah pula pendirian kita. Oh iya, bukan doa ada kata Allahumma-nya. Yang mana yang benar? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya terus. Karena ada Allahumma-nya. Please deh bapak-bapak, sudah dah usah dihiraukan dulu. Pertama, dari sisi status doa itu atau bacaan itu adalah dalam sholat sebatas tingkatannya adalah sunnah hayat. Kemudian kalau kita biasa dengan inna sholati wa nusuki, teruskan saja. Kemudian kalau ada yang mau membaca Allahumma ba'id baini dan seterusnya, ya silahkan. Tapi sekali lagi untuk kesekian kalinya, jangan pernah menyalahkan orang itu. Karena masing-masing ada dasar hukumnya. Jadi dalam hal ini hadirin rahimakumullah, doa berfungsi sebagai ibadah dan sebagai permintaan. Ada doa yang sekaligus mutalazimani, kata kitab ini, dua-duanya berfungsi. Ya doa, ya ibadah, ya permintaan. Seperti halnya bacaan-bacaan ketika sholat. Lanjut, qala al-musahhi, dikatakan oleh musahhi atau musannif kitab ini, qad zakartu fi kitabi syurutud du'a wa mawani'ul ijabah. Dinukil di situ yang dibagikan dengan Bapak Ibu. Sesungguhnya kami atau saya sebagai pengoreksi, sebagai penyusun kitab ini sudah menyampaikan atau di sini sudah disampaikan sebuah nukilan dari kitab yang berjudul Syurutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah, yang artinya syarat-syarat berdoa dan hal-hal yang menghalangi keterkabulan berdoa. Anna syurutud du'ai khamsatu syurutin. Sesungguhnya syarat-syarat berdoa itu ada 5. Yaitu al-ikhlasu, pertama ikhlas, wal mutaba'atu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua mengikuti atau mutaba'ah atau bersesuaian dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga wasiqatu bil ijabah, punya keyakinan penuh bahwa doa kita akan diijabah karena berdasarkan dalil tadi di Quran surah apa? Surah Ghafir ayat ke 60. Ud'uni astajib lakum. Yakin, harus yakin. Makanya dalam hal ini orang-orang tua kita dulu ada kan Pak, ini Pak, dia ustadz bukan, kiai bukan, santri juga udah pernah jadi pesantren, tapi oleh masyarakat sekitar diyakini, dipercaya sebagai orang yang bisa mengobati sesuatu. Pernah enggak? Ada kan di Sumbawa banyak tuh. Kalau di pulau itu ada orang-orang yang kalau anaknya panas datang tuh ke ke Anu nah. Bawa apa namanya tuh? Garam dengan apa? Lada tuh apa bahasa dusun? Uyah sahang. Bawa uyah sahang. Dibawa ke uyah sahang. Langsung minta tolong, doa ke anakku ni demam lah 2 hari, dibawa ke dokter tak sehat, ini. Didoakanlah oleh dia. Karena ada keyakinan mengaminkan doa orang itu sehat. Dokter bukan, mantri bukan, kiai bukan, ustadz bukan. Bahasa lain itu tetegelan. Keyakinan tadi. Yakin, berkat yakin. Mengenai uyah sahangnya Pak, beberapa tahun terakhir ditafsirkan lain. Uyah sahang tuh genti dengan amplop. Maksudnya amplop kosong, bukan amplop duit. Pakai itu. Padahal orang-orang dulu tidak Pak. Ikhlas deh. Bagaimana kalau orang itu non muslim? Boleh dah kita minta? Ayo jawab. Kita ini ada orang non muslim, bisa dia ngobati, boleh dah minta dengan dia didoakan. Bingung ya?
Mana dibawa ke ye ini tak sehat, dibawa ke wa ini tak sehat, memang ini tak sehat, tukang urut pokoknya ke bidan tak sehat, ke dokter belum sehat juga, masih anaknya itu rongo. Maaf, rongo tuh apa, kayak ayam tampar itu. Ada yang nunjuk ke sama bapak itu dia non muslim. Ditanyalah aku dengan masyarakat seperti itu, ketemulah jawabannya. Boleh pak, bukan minta dengan dia, tapi karena dalam suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sakit, lah diobati ini itu. Kemudian orang itu kemana lah, sambil jalan nunduk kepala kiri kanan, mana lah nyari obat untuk kawanku itu ya. Sampai di sebuah perjalanan ketemulah dengan seseorang lagi berjalan, lagi dalam perjalanan. Apa pak, cak bingung uji wong itu. Dijelaskanlah. Oh sakit apa, dijelaskan. Boleh dah aku uji, nggak boleh. Tapi sebelum berangkat aku ini Yahudi, uji bapak itu. Ya udah apa sudah berangkatlah. Laju singkat cerita diobati, didoakan sehat nah orang itu, diadukan ke Nabi, tidak masalah. Cuman jangan ada penjelasannya agak panjang, jangan merusak akidah juga. Yang penting kita ini memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada orang itu. Dalam artian meyakini semata-mata karena orang itu. Kemudian ada juga yang menjelaskan ulama kisah itu disinyalir dibolehkan karena Yahudi yang dimaksud di kisah itu Yahudi yang benar-benar termasuk ahli kitab. Nah, tinggal kita menyeleksi saja. Kalau dia itu seorang ahli maksiat dan seterusnya, tidak usahlah kita nak minta. Kecuali kita nawari dewe mungkin. Coba boleh dah aku, lajulah itu. Kita tidak minta. Nah, maka dalam hal ini kenapa sampai seperti itu? Karena saking wajibnya yakin. Mana kita berdoa kepada Allah tapi tidak yakin. Maka syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga menurut kitab ini harus punya keyakinan. Wa hudurul qalbi ma'ar raghbati. Kemudian yang keempat, menghadirkan hati yang diiringi dengan harapan besar, semangat. Hadirkan hati ketika berdoa. Bagaimana cara menghadirkan hati? Cara menghadirkan hati salah satunya berusaha memahami makna dan tujuan doa. Oleh sebab itu ada seorang kiai, seorang ustadz agak ekstrim, jangan basing ngamin ke doa. Ujinya orang sini, jangan basing ngamin ke doa. Ngapa? Saking itu tuh kalimat supaya kita belajar doa tuh jangan cuman kalimatnya baik. Dari sisi siapul kalam, redaksi kalimat harus jelas. Ada kan yang baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Datanglah uang untuk jamaah musola ke rumah. Pak Ustadz, mana yang benar, fid dinina atau fid din? Ujiku panjang bahasan ini. Gala ada galamu. Gala aku. Orang 5 pak ke rumah. Ku bawalah papan tempat buat anak-anak belajar. Bawa spidol. Dimustak dulu. Lihat aku pengen nyingok dulu tulisannya. Kalau dia fid dinina pakai alif lam sebelum huruf ad-din, dijadikan dalam ilmu nahwu sharaf sebagai isim ma'rifah dinnya, kemudian masuk domirna, maka tak sah itu. Dah kata syakul kalam, alif lam diakhiri dengan domir fid dinina. Tapi kalau dibaca fid dinina boleh. Mana saru kami dah paham. Itulah aku omong ke tadi. Lama aja ku tu. Yo lah bagus sama ini mah itu kan. Panjang baru sekalimat ujiku tuh. Maka yang terbaik pakai ilmu mato, ilmu telingo. Ilmu mato ya ada tulisannya, ilmu telingo ada dengarkannya. Muncul dari pemahaman pendapat dari sekarang lah almarhum Haji Haji Ibu Qasim ya, dan seterusnya. Dulu di pulau itu ada sholawat seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Pertama aku mendarat di sini, sholawat apa itu? Belum nemu. Pak ya Waji, minta aku tulisannya. Oh, cung. Honaan, dak hati kami ni belajar ilmu telinga baik. Pakai haram telak pula, haram telak tahu tulisannya, ujinya dong. Dak berhenti Pak, aku cari di Sabilul dak kejawab. Waktu masih ngajar di Sabilul. Kemudian pas mudik ditanya dengan kiai kami, Pak Yai, aku ni dapat doa tapi dak kasih tulisannya sholawat itu, yang cak tadi. Sholawat itu banyak, cuman aku juga baru dengar kalau ini belum nemu. Sudah begitu ngajar di Qadratullah, bertemulah dengan seorang ustadz dari ke Jawa Timur. Ngobrol lah ini itu sudah sambil isoma itu. Oh tadi aku nemu katanya, cuman lupa lagi kitab apa. Ada, nah minta tulisannya tadi, sama dia ditulis. Alhamdulillah ketemu, clear masalah. Maksudku itu jangan basing melo, basing amin. Mama dalam doa kalau misalnya diterjemahkan doanya itu ternyata keliru. Ya Allah bunuh kami, amin. Uji kamu tuh. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau misal, maka yang syarat yang syarat yang keempat tadi menhadirkan hati salah satunya dengan apa? Memahami maknanya. Kemudian yang kelima atau yang keenam? Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berdoa, wal azmi ma'al jiddi fid du'a. Serius berdoa. Jangan sampai cak-ucak. Kemudian wa dzakartu anna mawani ad-du'ai, dijelaskan bahwa di kitab ini ada 6 hal yang dapat menghalangi keterkabulan doa. Minta waktu dengar ya. Dari jam 6:02. Ada yang menyebutkan bahwa yang menghalangi doa untuk dikabulkan itu ada 6. Pertama, banyak mengambil barang haram atau baik makanan, aklan wa syurban wa taghriyatan. Kemudian wal istij'alu wal tarku doa sudah diterjemahkan. Kemudian yang ke berapa ya? Yang ke-6 yang perlu penjelasan sedikit. Hikmah rabbaniyah. Di sini disebut hikmah rabbaniyah fa yu'tisail aksara mimma sa'ala. Yang dimaksud hikmah rabbaniyah, ada seseorang atau di antara kita menyampaikan, oh doaku tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Nah itu pahami sebagai hikmah rabbaniyah. Hikmah rabbaniyah itu hikmah ilahiyah, pelajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan karena Allah hendak memberikan yang lebih baik kepada orang yang berdoa. Maka backupnya, bahasa anak-anak itu, untuk membackup hal-hal seperti itu, munculkan positive thinking atau husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita atas doa-doa yang belum dikabulkan. Karena bisa jadi dan sangat mungkin tidak dikabulkan secara cepat, lambat laun dikabulkan. Tidak dikabulkan di dunia, kalau itu doa dilakukan dengan ikhlas, Allah mengabulkannya di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebenarnya ada lagi 3 bagian yang harus disampaikan. Tapi nanti mungkin disampaikan terjemahnya saja melengkapi itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih meyakini bahwa bagaimana fungsi doa itu dalam kehidupan seorang muslim, sehingga pengarang kitab ini dengan sangat tepat menyebut hisnul muslim, benteng muslim. Karena apa? Seseorang mengaku dirinya sebagai muslim, kalau tidak berdoa dan tidak baik dan benar dalam berdoanya, maka dia berarti tidak memiliki benteng dalam hidupnya. Insya Allah kalau panjang umur dan keburu kiamat, ahad depan kita baru masuk pembahasan isi kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk pagi ini. Utma sabah wadak makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.